Sebelumnya selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pagi hari ini kita akan melanjutkan materi tentang perencanaan kapasitas. Saya akan coba share screen ya terkait dengan materi hari ini. Jadi sebelum saya masuk ke materi, saya akan sampaikan sedikit hierarkis dari materi hari ini. Jadi beberapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan di urut-urutan mata kuliah dari mulai seleksi dan desain produk sudah kita lalui, terus kemarin peramalan sudah kita lalui. Seleksi dan desain produk itu menentukan jenis produknya itu apa. Jadi seleksi dan desain produk itu menentukan jenis produknya itu apa. Setelah diketahui jenis produknya, maka tahap berikutnya adalah menentukan berapa jumlahnya. Dalam menentukan berapa jumlahnya itu, maka tools atau alat yang digunakan adalah forecasting atau peramalan. Nah, minggu yang lalu sudah kita bicarakan. Nah, setelah kita ketahui berapa jumlah yang akan dihasilkan, yang berikutnya adalah menentukan kapasitas. Nah, kapasitas ini akan bermanfaat untuk menentukan apakah perusahaan itu bisa beraktivitas dalam kondisi yang menguntungkan atau rugi, sehingga dapat direncanakan berapa jumlah produk yang harus diproduksi supaya keuntungannya itu bisa menjadi optimal atau menjadi maksimal. Nah, oleh karena itu perencanaan kapasitas menjadi bagian penting di dalam perusahaan untuk mencapai tujuan organisasi itu. Nah, baru kita masuk apa sih disebut dengan kapasitas produksi. Kapasitas produksi secara definisi merupakan jumlah maksimum output yang dapat diproduksi dalam suatu waktu tertentu atau periode tertentu. Nah, biasanya periode produksinya itu bisa jangka pendek, bisa jangka menengah, bisa jangka panjang. Itu tergantung nanti kebijakan yang akan diambil. Tapi umumnya siklus produksi itu setiap 1 tahun. Nah, kita pecah lagi, apa disebut dengan kapasitas? Kapasitas adalah hasil produksi atau jumlah unit yang dapat ditahan, diterima, disimpan, atau diproduksi oleh sebuah fasilitas dalam suatu periode tertentu. Jadi teman-teman kalau bicara tentang produksi di dalam manajemen produksi ini jangan dianggap menghasilkan produk saja itu, karena di manajemen produksi ini tidak saja menghasilkan produk yang berupa barang, tetapi juga menghasilkan produk yang berupa jasa. Aktivitas operasionalnya bisa memproduksi barang, aktivitas operasional bisa menyimpan barang kalau dia perusahaan penggudangan atau perusahaan inventory, jadi perusahaan yang hanya menyediakan penggudangan. Bisa juga perusahaan yang menghantarkan, berarti di situ adalah distributor atau transportasi, maka di situ harus dilihat kapasitasnya juga gitu. Nah, yang kedua adalah penetapan ukuran fasilitas. Ini sangat penting karena apa? Karena sangat menentukan tujuan penetapan tingkat utilitas atau penggunaan dan tingkat pengembalian yang tinggi. Artinya supaya tidak terjadi inefisiensi penggunaan fasilitas. Jadi kalau teman-teman di rumah itu punya rumah dan ada rumah kamarnya banyak dan ada satu kamar yang tidak terpakai, berarti di situ ada inefisiensi dalam utilisasi atau dalam penggunaan ruangan. Mestinya kamar itu tidak dibuat gitu. Nah, itu berarti tidak efisien. Nah, di dalam organisasi penentuan kapasitas itu juga akan berkaitan dengan efektif efisien, sehingga fasilitas itu tidak banyak yang terbuang atau kalau dalam bahasa Jawa muspro. Nah, seperti saya sampaikan tadi, perencanaan produksi atau perencanaan kapasitas itu terdiri dari perencanaan jangka panjang, ini biasanya lebih dari 1 tahun dan
sehingga strateginya adalah menambah fasilitas operasional atau fasilitas produksi. Yang kedua adalah jangka menengah, itu 3 sampai maksimal 18 bulan. Strategi yang digunakan atau kebijakan yang digunakan adalah menambah peralatan, itu karyawan atau pengaturan shift jam kerja misalnya. Nah, ini bisa kita lihat ketika teman-teman mendekati Hari Raya Idul Fitri, terus Idul Kurban atau sejenisnya, itu terjadi permintaan yang naik, kan itu. Permintaan yang naik itu bisa menambah karyawan atau bisa menambah shift sehingga di sana ada jam kerja yang ditambah. Nah, yang ketiga ada penanganan jangka pendek, yaitu strateginya adalah penjadwalan tugas dari karyawan, pengalokasian mesin. Jadi orang yang sudah ada itu dioptimalkan dalam jam kerjanya. Yang kedua adalah mesin yang digunakan juga dioptimalkan, jangan sampai terjadi yang namanya lack of capacity. Jadi jangan sampai terjadi adanya tingkat pengangguran fasilitas. Itu juga dari perencanaan. Nah, yang berikutnya kapasitas itu bisa dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah kapasitas desain, kapasitas efektif, dan kapasitas aktual. Nah, kapasitas desain itu adalah output maksimum dari sistem yang secara teoritis dalam satu periode. Misalnya begini, saya ambilkan contoh, kalau teman-teman naik sepeda motor dengan cc 100 sampai 110, itu sepeda motor itu ada speedometernya. Nah, speedometernya itu kira-kira ada yang sampai mentok itu 140 km per jam. Itu adalah kapasitas desain. Kapasitas efektif itu bisa saja 120 karena jarang yang mencapai 140 penggunaannya. Jadi efektifnya adalah 120. Tetapi pada kenyataannya jarang yang mencapai di tingkat 120 sehingga rata-rata aktualnya itu hanya 80 km per jam. Itu perbedaannya. Nah, di sini nanti kita akan bedakan apakah ada permasalahan ketika ada perbedaan dari masing-masing kapasitas yang terpakai, efektif maupun desain. Nah, utilisasi presentasi kapasitas desain yang sehingga telah dicapai, itu penggunaannya. Terus utilisasi itu sama dengan output aktual atau kapasitas desain. Bisa nggak kita mencapai ini? Misalnya kecepatan 140 tadi kita petokan 140 km per jam. Itu kalau di sepeda motor. Kalau di mesin misalnya, mesin ini mampu mengerjakan satu hari itu misalnya 1000. Kapasitasnya 1000. Tapi pertanyaannya, bisa nggak mesin itu dalam satu hari itu mencapai 1000? Biasanya tidak mungkin, karena di situ biasanya ada yang disebut dengan inefisiensi. Inefisiensinya berapa? Bisa 1%. Kalau 1% atau 10%. Kalau 1000, 10%-nya berapa? 100. Kalau 100% berarti 10, berarti 990. Nah, itu secara efektif. Tapi kenyataannya berapa? Oh, ternyata kenyataannya dia tidak mencapai 990, tetapi hanya 900. Oh, berarti di situ ada inefisiensi, tidak 1% tetapi 10% misalnya, atau kurang dari tingkat yang diharapkan, kan itu. Ini kapasitas efektif. Nah, kalau digambarkan di sini ada gap antara kapasitas desain dengan kapasitas efektif ini itu. Misalnya seperti saya contohkan tadi, harusnya 1000 tapi munculnya kan 990 kan itu. Gap besar yang menunjukkan adanya kesalahan pemilihan teknologi misalnya. Harusnya mereknya A atau mereknya B, atau misalnya buatan negara A atau negara B misalnya. Itu bisa juga. Ya. Terus ada selisih dari kapasitas efektif terhadap kapasitas aktual, harusnya 990 kok munculnya hanya 900. Nah, ini ada gap. Gapnya apa? Gapnya adalah yang
muncul karena adanya masalah dalam manajemen operasi yang muncul dalam masalah operasi itu. Nah, oleh karena itu ini harus ditangani dengan baik dengan manajemen operasi seperti yang hari ini kita bicarakan. Nah, perencanaan kapasitas ini dipelajari atau dibahas untuk menghindari supaya tidak adanya gap, supaya tidak terjadinya gap, baik itu gap antara aktual dan efektif atau efektif dan desain gitu. Nah, yang berikutnya apa sih perbedaan perencanaan dan pengendalian gitu. Perencanaan kapasitas itu proses penentuan, jadi proses penentuan jumlah tenaga kerja, di sini TK itu bukan taman kanak-kanak ya, jumlah penentuan jumlah tenaga kerja, mesin dan fasilitas fisik lainnya yang diperlukan untuk mencapai sasaran keluaran tertentu atau output tertentu gitu. Jadi berapa mesin yang kita gunakan, berapa jumlah tenaga kerja yang kita gunakan, berapa alat dan bangunan yang kita gunakan, seluruhan itu adalah perencanaan kapasitas. Nah, setelah perencanaan kapasitas itu dalam perjalanannya dioperasionalkan, dilaksanakan, baru dikendalikan. Pengendalian kapasitas adalah proses pemantauan keluaran dari semua fasilitas dan membandingkan dengan rencana untuk menentukan tindakan koreksi itu atau tindakan perbaikan. Jadi rencana itu adalah sesuatu yang akan kita lakukan, gitu. Sedangkan pengendalian adalah pemantauan atau controlling terhadap pelaksanaan terhadap apa yang sudah kita rencanakan. Apakah di sana ada gap ataukah tidak gitu. Kalau terjadi gap, itu gapnya di mana, siapa yang menyebabkan, sehingga nanti akan dicari jalan keluarnya bagaimana mengatasi gap atau perbedaan tersebut. Ini perbedaan dari perencanaan dan pengendalian. Nah, tujuan perencanaan fasilitas yaitu menerjemahkan JIP itu adalah just in process ke dalam kebutuhan sumber daya fasilitas dan jam kerja. Misalnya kita butuh berapa jam kerja mesin, berapa jam kerja tenaga kerja, itu dimasukkan. Sehingga nanti kita akan bisa menghitung berapa standar penggunaan per unit. Standar penggunaan per unit sehingga kita bisa menentukan harga pokok produksi, sehingga kita bisa menentukan harga pokok penjualan gitu. Menghindari adanya lags maupun over capacity. Jadi menghindari adanya pembuangan atau over capacity. Misalnya kalau kita punya mesin yang kapasitasnya 1000, jangan sampai mesin itu melakukan aktivitas dalam satu harinya menghasilkan 1100 atau 1200. Itu. Kenapa? Karena ini akan menyebabkan tingkat kerusakan menjadi cepat kan itu, dan biayanya akan menjadi mahal karena umur ekonominya akan menjadi lebih pendek. Nah, perencanaan kapasitas yang baik itu juga turut menjaga market share sehingga menimbulkan risiko rugi. Contohnya begini, kalau teman-teman pernah belanja di toko sebelah, misalnya ketika kapasitas itu tidak terjaga, kapasitas persediaan tidak terjaga, maka ketika teman-teman itu pergi ke toko sebelah mencari suatu produk, ternyata produknya tidak ada gitu. Dan ini akan menjadikan masalah bagi kita semuanya. Nah, jadi risiko rugi. Jadi ketika dan misalnya sebuah perusahaan yang memproduksi di bawah kapasitas sehingga ketika ada permintaan yang tinggi, nah konsumen datang memesan tidak ada, itu berarti market share-nya juga akan menjadi masalah itu. Nah ini tujuannya. Oleh karena itu perencanaan fasilitas itu menjadi penting dan harus didesain dari awal supaya kita tidak terjadi yang namanya kerugian sebagai akibat perencanaan. Kalau kita tidak melakukan perencanaan yang baik, berarti kita merencanakan kegagalan. Jadi orang melakukan aktivitas tanpa perencanaan itu sama dengan merencanakan kegagalan. Jadi jangan sampai teman-teman nanti ketika mempunyai perusahaan itu tidak mempunyai perencanaan. Sama halnya dengan merencanakan kegagalan.
Nah, sekarang hierarki perencanaan kapasitas itu seperti saya sampaikan tadi, perencanaan jangka panjang itu berkaitan dengan aspek struktural, sistem produksi dan berdampak jangka panjang, menambah fisik, pabrik, mesin, buka cabang misalnya salah satunya kan itu. Kalau misalnya di perbankan itu bisa buka cabang kan itu. Kalau perusahaan itu menghasilkan barang fisik itu bisa menambah mesin atau mendirikan pabrik. Sebagai contoh di Yogyakarta ini ada pabrik SUSU namanya SGM kalau saya boleh sebut namanya. Dulu pabriknya hanya di Mujamuju kan itu. Karena perencanaan kapasitas melihat adanya permintaan yang semakin meningkat, maka jangka panjang SGM menambah pabrik yang sekarang lokasinya ada di daerah Klaten kan itu, sehingga sekarang ada 2 pabrik yang yaitu pabrik yang di kota Yogyakarta dan pabrik yang ada di kota Klaten. Teman-teman juga bisa melihat air dalam kemasan, ada yang pabriknya di Bogor, ada yang pabriknya di Klaten, ada yang pabriknya di Pasuruan, itu sebagai salah satu contoh perencanaan kapasitas jangka panjang. Dia selain menambah pabrik fisik juga membuka cabang kan itu. Nah, teman-teman bisa melihat sendiri apa nama merek produknya kan itu. Terus yang kedua adalah perencanaan kapasitas jangka menengah, yaitu penambahan fasilitas yang ada saja, gitu, menambah fasilitas yang ada, tidak memperluas pabrik kan itu. Sedangkan perencanaan jangka pendek adalah berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang ada atau peluang realokasi, misalnya pengaturan shift atau penambahan jam kerja seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Itu. Nah, perencanaan jangka pendek digunakan untuk menangani secara ekonomi hal-hal yang sifatnya mendadak di masa yang akan datang. Itu. Menghadapi kondisi seperti ini, maka menambah atau menurunkan kapasitas mungkin perusahaan melakukan penambahan atau pengurangan jam kerja, melakukan subkontrak dengan perusahaan lain apabila terjadi perubahan permintaan. Itu. Jadi penambahan dan pengurangan jam kerja itu ketika penambahan jam kerja tentu saja ketika ada permintaan yang naik atau pengurangan jam kerja ketika ada permintaan turun. Kondisi COVID saat ini di awal-awal kondisi COVID itu pengurangan jam kerja itu karena permintaannya turun sebagai akibat resesi ekonomi, pendapatan masyarakat itu menurun, daya beli menurun sehingga permintaan menurun, maka terjadilah pengurangan. Bahkan ada yang merumahkan tenaga kerjanya ini sebagai akibat kapasitas jangka pendek tidak terpenuhi. Nah, ketika naik lagi melakukan subkontrak dengan perusahaan lain, misalnya kita hanya mempunyai kapasitas 1.000 unit per hari, tetapi ada permintaan itu 1.500 unit per hari. Nah, kalau kita melakukan produksi sendiri, tentu saja itu akan menyebabkan biaya operasional yang lebih tinggi kan itu dan akan menyebabkan inefisiensi. Akhirnya harga pokok produksinya akan meningkat dan harga jualnya akan meningkat, permintaan produk akan menurun. Oleh karena itu dibuatlah subkontrak. Nah, ini akan inline dengan materi mata kuliah akuntansi biaya. Kalau teman-teman itu sekarang ini sedang mempelajari akuntansi biaya, di sana ada subkontrak itu. Subkontrak itu tidak membuat sendiri tetapi membuat memproduksi melalui orang lain. Jadi pesan ke perusahaan lain yang sama persis dan tidak dikasih label sehingga kita yang memberi kotak atau kita memberi kemasan sendiri. Di Yogyakarta ini banyak yang melakukan seperti itu sebagai salah satu contoh, misalnya perusahaan makanan untuk oleh-oleh kan itu tidak semuanya dia produksi sendiri ya. Ada kekurangan dia pesan ke tempat lain yang kualitasnya sama, ukurannya sama itu yang dijual itu. Contoh lain misalnya kalau teman-teman melihat perusahaan susu itu tidak semuanya diproduksi di perusahaannya. Kalau kapasitasnya produksi tidak memenuhi, dia subkontrak pesan di merek lain kan itu dengan spesifikasi yang ditentukan, terus dia jual dengan nama merek yang ada, itu subkontrak. Contoh sebagai subkontrak itu. Nah, sekarang mungkin sebelum saya lanjutkan faktor yang mempengaruhi perencanaan kapasitas, kalau ada yang perlu didiskusikan terlebih dahulu, saya persilahkan.
Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan faktor yang mempengaruhi perencanaan kapasitas. Yang pertama adalah mesin. Perusahaan bisa menghasilkan kapasitas dalam jumlah yang besar atau dalam jumlah yang kecil atau sedikit, itu tergantung mesin yang digunakan atau kapasitas mesin yang digunakan. Kalau mesinnya itu mempunyai kapasitas yang besar atau banyak, maka kapasitas itu bisa dinaikkan. Ada mesin yang kapasitasnya itu 1.000 seperti yang saya contohkan tadi, ada yang 2.000, ada yang 3.000 dan lain-lain. Pada tahun 2000-an saya mengantar mahasiswa untuk melakukan kunjungan industri sebagai satu implementasi mata kuliah yang ada di semester 5. Salah satu perusahaan yang kami kunjungi itu dalam satu hari dia mempunyai kapasitas produksi, kalau hitung-hitungan keratnya adalah 40.000 kerat. 40.000 kerat. Dia satu hari itu mampu memproduksi 40.000 kerat dalam satu harinya. Nah, permintaannya sebenarnya tidak 40.000 kerat, hanya 35.000 kerat. Nah, pertanyaannya adalah mengapa dia memproduksi 40.000 kerat? Karena yang 5.000 kerat per hari itu akan digunakan untuk persediaan jaga-jaga ketika terjadi lonjakan permintaan yang perusahaan sudah tidak lagi bisa menaikkan kapasitas produksinya. Misalnya di hari-hari besar, Idul Fitri, Idul Adha, Natal, Tahun Baru, dan sejenisnya itu. Tentu saja itu ada permintaan yang tinggi dan dia tidak bisa menambahkan kapasitas di hari itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kapasitas tenaga kerja. Berapa jumlah tenaga kerja yang kita miliki itu akan berpengaruh terhadap kapasitas produksi. Misalnya satu orang tenaga kerja itu bisa diukur dalam satu hari itu dia mampu menghasilkan 100 unit. Gitu. Nah, kalau dia butuh 1.000 unit berarti hanya butuh 10 orang. Tapi kalau butuh 10.000 unit dia butuh sekian. Nah, itu bisa dikalikan sehingga tenaga kerja itu. Nah, yang berikutnya adalah kapasitas bahan baku. Ketersediaan bahan baku ini juga menjadi faktor penting terlaksananya perencanaan kapasitas nih. Jadi kalau kita ingin memproduksi dalam jumlah yang banyak, mesinnya kita ada, tenaga kerjanya tersedia, bahan baku yang dibutuhkan untuk memproduksi itu tidak dimiliki, ya itu akan menjadi faktor penghambat kan itu. Itu akan menjadi faktor penghambat. Oleh karena itu nanti teman-teman bisa pastikan ketika mempunyai perusahaan harus memastikan vendor yang bertanggung jawab. Jangan sampai nanti ketika mau produksi terus bahan bakunya tidak ada atau belum dikirim atau tidak datang. Itu menjadi suatu masalah. Kapasitas bahan baku ini juga akan menjadi masalah jangka panjang juga ketika kita tidak kelola dengan baik karena bahan baku ini akan menjadi topik tersendiri di dalam manajemen produksi atau manajemen operasi ini, yaitu manajemen persediaan gitu. Nah, kalau persediaannya terlalu banyak itu juga jadi masalah karena akan menanggung biaya inventory. Persediaannya selalu sedikit juga akan menjadi masalah karena itu akan menyebabkan adanya kerugian tidak terpenuhinya permintaan itu. Nah, yang terakhir faktor yang mempengaruhi kapasitas adalah kapasitas modal. Kapasitas mesin, tenaga kerja, dan bahan baku itu perlu pembiayaan. Maka di situ ada investasi untuk peralatan, ada investasi untuk sumber daya manusia, ada investasi untuk penyediaan bahan baku mulai dari penggudangan dan lain-lainnya. Oleh karena itu bisa dipastikan bagaimana modal ini bisa ada atau duit ini bisa tersedia di dalam perusahaan ini. Saya akan mencontohkan begini, ini 10 menit lagi akan selesai ya, nanti kalau misalnya materi belum selesai kita sambung lagi ya. Nah, ini kapasitas modal ini. Nah, oleh karena itu manajemen produksi ini tidak bisa bekerja sendiri, maka manajemen produksi itu harus bekerja sama dengan bidang lain, bisa bekerjasama dengan bidang marketing karena untuk menentukan seleksi dan desain produk, bisa bekerja sama dengan Departemen Sumber Daya Manusia untuk menentukan kebutuhan sumber daya manusia kan itu.
bisa bekerja sama dengan bagian keuangan yang akan mengatur tingkat cash flow yang dibutuhkan. Dan bentuk kerjasama itu kalau kita implementasikan dalam sebuah teori manajemen disebut dengan total quality management. Jadi kualitas itu tidak ada di departemen, tapi kualitas itu ada di masing-masing departemen. Kita merencanakan kapasitas dengan menentukan jumlah mesin, menentukan jumlah tenaga kerja, bahan baku, tetapi modal tidak ada, itu juga akan menjadi masalah kan itu. Modalnya ada, terus mesinnya ada, tetapi kita nggak punya tenaga kerja juga menjadi masalah. Nah, oleh karena itu jangan teman-teman jangan bertindak parsial, tetapi bertindaklah total sehingga kualitas itu akan terbangun secara menyeluruh. Nah, ini beberapa faktor yang mempengaruhi. Nah, 5 hal penting dalam meningkatkan kapasitas jangka pendek. Yang pertama meningkatkan jumlah sumber daya, misalnya menambah jam lembur, menambah regu kerja subkontrak dan tambah part-time. Meningkatkan jumlah sumber daya, misalnya begini, meningkatkan kapasitas jangka pendek. Misalnya di musim Lebaran itu banyak permintaan, maka ditambah tenaga kerja part-time gitu, atau produknya ditambah dengan membeli perusahaan lain dengan spek yang sama. Terus yang kedua memperbaiki penggunaan sumber daya, mengatur regu, menetapkan gedul, penjadwalan ulang maksudnya. Nah yang ketiga adalah memotivasi produk, misalnya menentukan standar produk, merubah jasa operasi, pengawasan dan kualitas. Memotivasi produk itu bisa juga membuat produk itu menjadi standar. Standar itu dibuat ukuran sama sehingga di situ nanti ada standarisasi desain, ada standarisasi ukuran, ada standarisasi warna. Ini untuk meningkatkan kapasitas. Yang kedua adalah memperbaiki permintaan melalui perubahan harga promosi. Misalnya kalau permintaan itu naik, maka permintaan itu naik, maka harga bisa dinaikkan juga, promosi juga semakin digencarkan. Demikian juga kalau permintaan itu turun, itu juga bisa melakukan perubahan. Misalnya harganya diturunkan, itu promosinya juga semakin digencarkan. Dan yang kelima adalah tidak memenuhi permintaan. Tidak memenuhi semua permintaan. Misalnya begini, kalau teman-teman pergi ke supermarket itu dan di sana ada ketentuan belanja maksimal 2 box misalnya, itu sebenarnya tidak memenuhi semua permintaan karena bisa saja kalau itu dilepas orang bisa membeli 10 box kan itu sehingga konsumen yang lain itu tidak kebagian kan itu, dan itu akan menyebabkan tingkat persediaan akan terganggu kan itu, daya beli masyarakat juga akan terganggu dan dampaknya akan lebih panjang itu. Jadi jangan dikira ketika dibatasan itu upaya untuk mengendalikan tingkat permintaan, dan itu menjadi salah satu strategi jangka pendek di dalam sebuah organisasi. Nah, perencanaan jangka panjang merupakan strategi operasi untuk menghadapi segala kemungkinan yang terjadi yang sudah dapat diperkirakan sebelumnya itu. Jadi sudah diperkirakan sebelumnya. Misalnya tren dengan perkiraan dengan adanya COVID ini di masa yang akan datang nanti akan terjadi misalnya satu munculnya vaksin. Nah, vaksin itu berdampak terhadap apa? Nanti muncul lagi obat yang mengantisipasi dampak terhadap vaksin misalnya, itu salah satunya. Itu nanti perencanaan jangka panjang. Yang kedua, untuk menurunkan biaya produksi per unit dalam jangka pendek sangat sulit untuk mencapai itu. Oleh karena itu, produk yang dihasilkan masih berskala kecil, tetapi dalam jangka panjang, rencana tersebut dapat dicapai dengan skala meningkatkan kapasitas produksi. Maka skill of economic ini penting ini tuh. Ya, sehingga Pak, kalau kita memproduksi dalam sedikit-sedikit, maka biayanya mahal. Kalau analoginya begini, kalau teman-teman itu mempunyai investasi 1 juta itu menghasilkan 100, berarti kan 1 juta dibagi 100 munculnya berapa kan itu. Tetapi kalau misalnya teman-teman itu punya investasi 1 juta, kita bisa menghasilkan 1.000, maka 1 juta dibagi 1.000, maka harganya akan menjadi murah karena apa? Harga pokoknya hanya 1.000, dan itulah disebut dengan skill ekonomi. Contoh yang paling sederhana begini, teman-teman tentu saja sebagai mahasiswa sering melakukan aktivitas yang namanya fotokopi gitu. Kalau fotokopi 9 lembar harganya 100, tetapi kalau teman-teman mengkopi 10 lembar harganya 90. Nah, itu implementasi dari teori ini sebenarnya. Bagaimana kita bisa menghasilkan lebih banyak dengan biaya yang lebih kecil kan itu. Itu contoh, salah satu contoh implementasinya.
Nah, permasalahannya adalah berapa jumlah yang harus dihasilkan agar biaya yang diproduksi itu minim atau optimal. Nanti kita akan bahas di minggu berikutnya, yaitu dengan metode perencanaan kapasitas. Nah, perlu pertimbangan ke depan adalah pola permintaan jangka panjang dengan perhatikan siklus produk atau produk life cycle yang dihasilkan. Jadi semakin lama umur produk itu berarti semakin bagus. Nah, semakin pendek itu semakin tidak bagus. Oke, yang terakhir nih, slide terakhir ya sebelum saya akhiri karena 3 menit lagi itu. Nah, ini strateginya, strategi perencanaan jangka panjang itu dengan melihat dan menunggu wait and see kan itu. Nah, jadi melihat itu melihat apakah ada peningkatan permintaan atau tidak. Kalau ada ditambah produksinya, kalau tidak ada enggak. Yang kedua adalah strategi ekspansionisnya, itu melebihi permintaan. Strategi ini adalah perusahaan supaya tidak kehilangan. Jadi produksi dalam jumlah yang banyak, tujuannya adalah untuk berjaga-jaga. Ini strategi ekspansionis ini. Nah, metode perencanaan kapasitas adalah menentukan berapa jumlah jenis produk yang harus dihasilkan oleh perusahaan dalam waktu tertentu agar memperoleh keuntungan maksimum atau biaya minimum. Gitu. Nanti kita bisa menggunakan linear programming atau menggunakan simplex. Terus luas produksinya adalah berapa kapasitas optimum yang bisa dihasilkan. Faktor-faktor yang diperhatikan tadi ada, di awal sudah saya jelaskan, kapasitas bahan baku, kapasitas jam kerja, jam mesin, dan modal ini nanti menjadi faktor kendala. Kalau teman-teman sudah mempelajari di operation research itu akan ketemu kendala bahan baku, kendala tenaga kerja. 2 variabel bisa dikerjakan dengan menggunakan metode linear programming bentuknya grafik, tetapi ketika variabelnya sudah lebih dari 2 itu tidak bisa dikerjakan dengan menggunakan linear programming grafik. Nah, bagaimana cara membuat perencanaan kapasitas? Yang pertama adalah mengidentifikasi kapasitas peralatan, yaitu berapa ramalan kapasitas itu, membuat kapasitas cadangan, membuat keputusan strategik. Yang kedua adalah membangun alternatif kapasitas. Yang pertama, apakah kita akan melakukan memproduksi dalam jumlah ini? Apakah kita melakukan ekspansi besar, memproduksi dalam jumlah yang besar? Apakah kita ekspansi dalam jumlah yang kecil saja? Gitu. Dan yang terakhir adalah evaluasi alternatif dari kapasitas yang sudah kita buat tersebut. Gitu. Nah, ini caranya mengukur kapasitas teman-teman. Ada tipe bisnis, ada manufaktur, itu jam kerja. Outputnya adalah jam kerja per shift, kan itu. Jadi unit mobil yang dihasilkan dalam satu shift, kan itu. Rumah sakit adalah tempat tidur yang dapat digunakan. Jumlah pasien per bulan yang bisa dilayani. Pizza itu adalah jam kerja per hari, berapa jumlah pizza yang dihasilkan per hari. Terus perusahaan es krim itu adalah jam kerja operasional per hari dan berapa galon es krim yang dihasilkan per hari. Nah, sedangkan retail store atau perusahaan eceran itu seperti supermarket itu berapa lantai, berapa kaki luas lantai yang bisa digunakan dan ukurannya adalah berapa revenue dari pendapatan per hari tersebut. Nah, itulah teman-teman perencanaan kapasitas. Masih waktunya 1 menit sebelum habis. Saya akan tutup. Nanti kalau ada pertanyaan silakan teman-teman sampaikan di ruang Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya dan pertanyaan bisa disampaikan di Google Classroom. Nanti akan saya respon di Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda dan mudah-mudahan kita ketemu dalam kondisi yang tetap sehat walafiat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut di Google Classroom ya.